Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that can change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a gain. Dari Take the hasil best thoughts rongsokan saying, itu put them Bang on Panji display. On repeat in your sukses brain till you're menangkar feeling mulai no more batu. pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Lendra Nagen Channel. Saat ini saya masih ada di kediaman Panji Akbar ya. Bang Panji ini pengusaha kecil. Cuman usahanya salut saya dengan Bang Panji. Nah, Bang Panji ini usaha bergerak di bidang apa, Bang? Rongsokan. Jadi dari hasil rongsokan itu Bang Panji sukses menangkar murai batu. Dari hasil rongsokan Bang Panji sedikit demi sedikit, sepasang demi sepasang, terus berjalan sampai akhirnya sekarang ada berapa pasang, Bang? Hampir 15 pasang. Hampir 15 pasang. Dan semua produksi ya, Bang ya? Alhamdulillah. Di salah satu burung-burung yang ditangkar ini, Bang, coba Bang, dijelaskan salah satunya yang ikonnya lah, yang bikin bisa jadi banyak dan bisa kembang sampai sekarang gitu tangkarannya. Ya, bermula dari hutan. Dari hutan dalam arti kata kita beli langsung dari Medan. Itu budget wow, fantastis dulu harganya. Mudah hutan apa? Hutan langsung dari Medan itu waktu tahun 2006. 2006 beli burung, beli langsung dari penjaringan dari Medan. Nah, model dari 3 pasang lah dulu itu. Dari 3 pasang ya alhamdulillah sekarang bisa 15 pasang. 15 pasang. Jadi untuk usaha sehari-harinya itu emang rongsok, Bang? Iya, rongsokan. Apa aja tuh, Bang? Kita khusus dalam elektronik. Oh, elektronik. Rongsokan elektronik. Kulkas. Bukan seperti kayak komputer, TV, komputer, radio. Iya. Jadi saya juga pernah dengar nih dari kawan nih, Bang. Bang Panji itu punya apa ya, kalau bahasanya itu split ya, split albino ya. Split albino. Sempet itu split kan udah dewasa nih sekarang kan ditangkarin. Iya.
sempat keluar Sempat albinonya. keluar sekali itu langsung diambil sama kawan. Oh, langsung diambil sama Iya. kawan, langsung sold out lah ya, Ya, nggak langsung solo. nggak digedein dulu. Enggak. Ini. Cuman kayaknya tadi saya kalau ngeliat anak-anakannya kayaknya banyak yang Ya, yang paruh putih ada. palu putih, gen, terus trotol, Iya. apa sih, blorok ya? Blorok Blorok tuh banyak ya untuk warna-warna gitu ya. untuk warna-warna Nah, kayak untuk gitu. Burung mainan sendiri? Untuk mainan sendiri untuk saat ini ya, yang karena yang udah kepantau di lapangan itu paling anak Rossi, anak Sinyo, sama Alexa, sama yang hutan. Oh, yang hutan yang tadi dibilang tadi ya? Ya, yang sementara cuman itu yang bisa tampil di lapangan untuk saat ini. Untuk tampil di lapangan. Jadi udah banyak ngeraih trofi juga ya. Dan untuk anak yang ada darah splitnya, Ya. tapi ada bisa dimainin itu ya Bang ya? Bisa banyak. Itu rata-rata walaupun dia nggak keluar bloroknya, alhamdulillah di lapangan dia selalu nyenengin gitu. Jadi emang banyak burung-burung yang tampil Iya, di banyak tampil lapangan. Nah, jadi untuk Bang Panji sendiri nggak tanggung-tanggung dia nggak tanggung-tanggung untuk cari bahan hutan. Pertama kali dia cari itu bahan hutan, murai batu Medan hutan asli itu ditangkar, dan anakannya banyak yang prestasi. Di antaranya anakan hutan siapa Bang? Anakan hutan Iron Man, anakan hutan. Nah, yang pernah kalau ada yang pernah dengar murai itu. Jadi untuk setiap bulannya itu manen berapa kali? Berapa ekor per bulan? Kalau kita kan nggak loloh tangan ya, kita loloh induk semua Ya. Karena kan ada request dari konsumen, katanya ya, bukannya saya ngecap loloh tangan apa kayak mana ya, cuman kebanyakan konsumen itu mintanya loloh induk yang alami dan juga daya tahannya bagus katanya. Ya namanya kita muasin konsumen ya, tetap kita ikutin, kita loloh induk, nggak pernah kita loloh tangan. Nah kan ini burung tangkaran 15 pasang nih kalau Iya. saya lihat tuh tadi kandangnya kan muter gitu kan. Terus untuk burung yang mainan sendiri itu jadi satu sama tempat tangkaran di satu rumah atau bisa? Iya, kita ngurus untuk mainan. Ini kan nama ring saya kan Padilla nih Om. Untuk mainan amunisi Padilla garis miring Kacida itu kita udah nyiapin untuk anakan sendiri di angka 8 biji pastol semua. Oh, untuk Kacida sendiri udah nyiapin pastol 8 ekor ya. Dari Padilla ya Om ya. Dari Padilla Big Farm. Nggak tahu kalau dari yang lain-lain, kan kita namanya tim kan banyak nih. Kalau untuk Padilla itu udah nyiapin hasil produksi sendiri 8 biji untuk trotolan biar tampil di lapangan. Untuk 8 ekor itu ya pengurus. Nah, jadi untuk yang ngurus burung sendiri itu ada 8 orang. 8 orang yang ngurus burung trotolan sampai pastol, sampai dan pentas. Nanti bakal ditampilin gitu ya. Mudah-mudahan tampil. Jadi untuk tangkaran aja Bang, untuk tangkaran Bang. Kendala apa yang sering terjadi kalau untuk di tangkaran Bang Panji sendiri? Banyak sih Om. Banyak gitu kendala di tangkaran. Waktu itu saya ketemu sama kawan. Dia Aan dia khusus untuk di obat-obatan. Saya sharing sama dia, kenapa kok trotolan saya mati. Begitu 12 hari keluar dari gelodok, 14 hari mati. Dengan saya sharing dengan Aan. Oh ini udaranya mengendap di dalam, jadi burung istilahnya masuk angin. Dengan rekomendasi dia, dengan sharing dengan dia, akhirnya kan tadi kan banyak yang bolong-bolong tuh. Itu biar kata Aan, udara masuk, dia keluar lagi. Jadi untuk sirkulasi udara. Selain sirkulasi udara apa lagi tuh? Itu aja sih kalau untuk saat ini. Untuk ngebantai anakan gitu ada? Kalau untuk ngebantai begini ya ya, dalam arti kata saya percaya hukum alam.
Dalam arti kata kalau kita jahat sama orang, kita kisruh sama orang, kita ya istilahnya bahasa kasarnya kita nipu orang. Itu pengaruh dengan tangkaran saya. Jadi masih ada lah yang seperti itulah. Nah, banyak kalau saya meyakini itu. Makanya saya setuju kalau semua orang nernak, insya Allah kejahatan nggak ada sih intinya. Karena dia orang takut. Kalau saya pribadi itu otomatis saya takut efeknya ke tangkaran kalau saya berbuat jahat sama orang. Jadi Bang Panji juga dia masih bukan meyakini ya, emang mungkin sifat juga lah ya. Kalau untuk masalah jahat tidak jahat tuh orang tuh sifat. Kalau Bang Panji ini insya Allah walaupun nggak nangkat juga, kalau saya kenal dia nggak seperti itu, suka yang aneh-aneh lah. Jadi kalau kita hidupnya nggak aneh-aneh, insya Allah kalau punya tangkaran itu pasti sukses lah ya. Sukses intinya kita kita jujur. Udah intinya kita jujur, jangan menyakiti orang. Nah, untuk ini pertanyaannya gimana? Untuk anakan sendiri per ekornya berapa jual? Itu variasi ini kan saya dapat ilmu. Mungkin di waktu sebelumnya channel kan udah saya jelasin. Saya dapat ilmu satu. Saya kasih sama pemain walaupun itu harga murah. Saya tidak melihat itu selisih 100, 200 sampai walaupun nyampe 500. Misalnya saya jual ke orang untuk rumahan misalnya kan. Saya jual 2.000. Lebih baik saya kasih pemain dengan budget 15. Oke, kita rugi saat ini. Mungkin suatu saat 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan yang beli selisih 500 ini pemain itu suatu saat pasti balik lagi. Dalam arti kata mengharumkan nama ternakan kita karena di situ kan ada ring saya. Cuman kalau kita dalam arti kata 2.000. Cuman kalau burung itu untuk rumahan nggak bakal tampil-tampil. Iya. Kapan mau majunya gitu. Harga 5.000 per ekor juga kalau untuk pemain istilahnya untuk rumahan ya nggak bakal tampil. Nggak bakal tampil ya, untuk rumah aja. Iya benar. Itu. Dan satu sih, saya bisa seperti ini. Ya saya tetap ingat jasa. Ada namanya Bang Roji di daerah Ketibung. Dia yang mengajarkan saya dari nol. Itu orang. Dia yang mengajarkan saya dari nol. Ngajarin apa nih Om? Ngajarin ternakan. Ngajarin ternakan. Jadi saya dari Bandar Lampung ke Ketibung, itu Lampung Selatan, itu hampir seminggu 5 kali saya untuk belajar. Dari sini habis maghrib pulang saya jam 2 subuh, jam 3 subuh. Ya berkat beliau sih saya bisa seperti ini. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah. Jadi produksi semua lah ya. Produksi semua lah, bisa dikatakan produksi semua lah. Tapi pernah macet gitu pernah? Kalau untuk macet sih mungkin saya macet paling mabung. Saat mabung dia macet. Saat mabung dia macet. Di saat mabung itu tetap dalam tangkaran atau dicabut? Tergantung dalam arti kata murai ini ya ini asumsi orang ya ya. Cuman kalau murai saya itu berbeda Ada saya dulu waktu bapaknya Iron Man, saya cabut mabung itu padahal udah nganak, udah berapa puluh kali dia nganak. Begitu saya mabung saya cabut, saya pisahin lah mabungnya itu. Nggak taunya begitu saya masukin dibantai. Dia lupa. Nah dia lupa. Makanya beda-beda karakter burung. Ada yang punya orang di selfie mau nih alhamdulillah netes. Punya saya dari 15 pasang itu semua beda karakter Ada yang mau di syuting, ada yang begitu kita lihat di syuting begini besoknya buang anak. Makanya kata saya beda-beda karakter burung itu. Nggak semua sama. Jadi nggak bisa dalam satu tangkaran ini 15 pasang ini disamakan gitu ya. Disamakan nggak bisa. Perilaku juga dibeda-bedakan. Beda. Cara ngasih makan beda. Itu dibeda-bedain. Ada satu itu murai saya yang bapaknya Iron Man. Emang dia lah yang menonjol yang berbeda. Dia kalau dia netes dia nggak mau paling belakang. Dia harus pertama ngasih makan. Itu udah 3 kali saya jajal karena pikir saya kan ngurut nih dia nomor berapa. Harusnya kan saya ngasih nomor 1 dulu, kan dia kandang nomor 3. Dia nggak mau, dia tetap harus yang pertama. Dia harus pertama dapat makan. Nah itu. Makanya saya beda-beda ya. Beda-beda. Cara dan
perilaku mungkin penangkar beda-beda. Ada yang los-los aja, ada yang nggak bisa dilihat orang, ada yang nggak bisa ditongkrongin tangkarannya, dan ada juga yang nggak bisa dengar kebisingan. Kalau di tempat Bang Panji ini, kalau menurut saya sih kalau nongkrong di dalam tangkaran, duduk ya santai aja, oke aja ya Bang ya. Satu sih burung saya, mau orang rame itu nggak masalah. Satu, burung saya nggak suka sama parfum. Oh, untung tadi saya mandi nggak pakai parfum. Nah, itu tadi. Makanya saya tadi begitu datang saya cium, oh nggak bawa parfum. Waduh, nah, kena dong buat ciumnya. Jadi itu burung saya anehnya, kalau ada orang bau parfum itu besoknya pasti ngebuang. Percaya nggak percaya sih kalau kita kayak gitu. Betina. Apa perempuan nggak boleh masuk sini berarti ya? Perempuan identik dengan parfum. Nah jadi ngambil kesimpulan begini sih kita ternak ini emang benar-benar harus steril lah ya. Steril dan bersih gitu. Pola pikir kita apa yang diterapkan kita dalam sehari-hari, ya pengaruhnya ke tangkaran sih Ya benar. Jadi dalam arti saya lihat juga tadi untuk tangkaran bersih, tangkaran bersih, kandang per kandang itu cuman kandang nomor 3 aja yang nggak dilihat ya. Nomor 4 atau nomor 3 tadi? Nomor 3 si bapaknya siapa tadi? Iya, yang Sinyo itu. Bapaknya Sinyo tadi. Bapaknya Iron Man ya? Iya, bapaknya Iron Man. Bapaknya Iron Man tadi nggak dilihat karena emang galak. Kalau menurut saya sih galak. Dia nggak bisa ngeliat orang lain dia. Tapi ya dia nggak bisa ngeliat orang lain, nggak bantai anak gitu. Tadi baru deket kandang aja dia langsung nyamperin gitu, langsung bunyi-bunyi gitu sih. Siapa nama bapaknya? Itu yang hutan. Oh, yang hutan, yang tua hutan, bukan muda hutan. Ya, hutan itu udah hampir 18 tahun umurnya. 18 tahun. Jadi ikon saat ini untuk Bang Panji itu yang sip 18 tahun. Sama dari Ring Sinyo, Alexa, Rossi, sama si ini Tamong, sama ada 2 lagi lah. Ada 2 lagi ya. Ada 2 lagi. Untuk gantang ya. Untuk gantang anakannya. Rata-rata itu ini semua banyak yang moncer ya. Ya alhamdulillah sih tergantung perawatan sih semua juga. Terus untuk usaha sendiri gimana, lancar? Ya alhamdulillah sih kalau untuk rongsok kita lancar. Untuk akhir tahun ini? Akhir tahun ini ya kejar ini harus tutup buku dulu. Tutup buku. Itu kerjasama atau berjalan sendiri? Oh, berjalan sendiri. Berjalan sendiri ya. Jadi emang nggak ada kerjasama dengan siapa usaha itu ya. Iya. Dulu pertama ngambil yang bapaknya Romen ya, yang hutan itu berapa bro? Ini sepasang atau? Itu enggak. Jantannya aja. Ya, itu dulu kita ngambil di angka 9 juta. Oh, dulu itu ya. Tahun 2000? Tahun 2006. 2006. Itu burung wow. Dia kalau di kandang kotak, dia ngetrek aja nggak saking girasnya. Mulutnya berdarah dulu. Makanya saya juga seolah-olah nggak percaya gitu. Nah cuman alhamdulillah itu proses hampir 1 tahun. 1 kali mabung di kandang baru dia bisa mulai produksi. Enggak, berarti emang langsung beli itu langsung untuk ditangkar ya? Iya, untuk ditangkar. Oh, berarti tangkaran udah lama ya? Udah lama. Dari tahun 2000? Tahun 2008 lah. 2008 2010 lah itu. Karena itu dulu saya pertama ngambil bapaknya Romen itu diambil sama kawan. Nah dia udah ini dia kan pemain, wah nggak bunyi lah, nggak inilah, karena hutan kan emang harus pakai proses. Ya, nggak semudah seperti burung tangkaran. Nggak bisa payah dia, karena proses adaptasinya lama. Nah udah dia bosen, saya ambil lah burung itu. Mana kata saya waktu kita ke Medan, oh itu ada masih. Nah saya ternak dan itu juga 2 tahun penyesuaian. Oh baru dia punya anak. Nah baru dia punya anak. Dari 2008. Nah 2010 nyampe 2012 lah. Baru punya anak. Baru sampai dia punya anak. Sampai sekarang. 22. Tahun depan ya. Ya tahun depan. Nah itu jadi keseharian Bang Panji itu dia ngerongsok. Jadi kerjaannya ngerongsok. Dari hasil rongsokan alhamdulillah bisa kepunya tangkaran, anakannya juga banyak yang tampil, dan apa ya, kalau menurut saya fantastik lah. Jadi suatu usaha kalau emang dijalani dengan hati,
tidak ada ngeluh lah yang pasti Iya, ya. intinya tidak Kalau kerja emang capek ya. ya capek lah kalau Capek kerja. lagi kalau nggak punya kerja. Nah, Cari benar. kerjaan susah ya nggak. Gitu. Jadi salut lah buat Bang Panji, dari nol ngerintis, awalnya ngerongsok, mungkin ya kalau kita mau telusurin mungkin panjang bener lah cerita Panjang. untuk masalah ngerongsok ya. Bisa diceritain 2 hari. Bisa berapa bab kalau dibuat buku ya. Jadi sampai akhirnya punya tangkaran dan ngebentuk tim Kacida. Iya, Kacida. Kacida itu masih saudara-saudara semua ya. Saudara dan ponakan. Jadi Ponakan, saudara intinya dan kita ngebuat Kacida ini banyak sih untuk peluang kita. Kita kan semua Kacida itu kita ternak semua. Jadi Tapi kita berkompetisi di situ. Ayo kita munculkan anak-anaknya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah Kacida ini baru 10 bulan. 10 bulan berjalan. Tapi nggak menutup kemungkinan ada ya dari luar masuk ke Banyak. Kacida ya. Iya, Banyak ya. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai dikenal orang lah. Ya, Kacida saya juga pernah baca tuh bajunya Kacida. Gitu kan. Nah, itulah keseharian Bang Panji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.